Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jamaah min yawmina hadha ila yawmin nahdu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjut dengan kegiatan halal bihalal atau istilah lainnya haflatul. Kita awali dengan kegiatan ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Jamiah Ikhlas. Kepada beliau Bapak Ustaz Handayani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal hadirun yang saya hormati, Bapak-bapak, para pengurus dan jamaah serta ibu-ibu jamaah yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Kemudian adik-adik, remaja, anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermuajahah di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka halal bihalal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita kemari senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya pribadi beserta seluruh jajaran pengurus masjid mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam tingkah laku atau perkataan selama ini ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah sekalian. Mungkin alhamdulillah karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahannya, dan insya Allah pada kesempatan ini saya dan kami pengurus mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf apabila dalam berbagai kesempatan pelaksanaan ibadah sholat atau membersamai adik-adik dalam membersamai mengajar, mengaji, membersamai tiap sore, tiap maghrib itu ada yang kurang berkenan, sekiranya itu mohon dengan sangat untuk bisa dimaafkan. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat atau apapun itu kegiatan di masjid yang tidak sesuai dengan
para jamaah, intinya kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian dengan momentum ini mudah-mudahan kita bisa kembali semangat, kembali hebat dalam melaksanakan berbagai kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Entah itu apapun dalam beribadah, sholat, ibadah sosial seperti membersamai ngaji, atau alhamdulillah Pak, Bu, jamaah sekalian, ini di masjid kita ini luar biasa. Semangat anak-anaknya itu beda dengan masjid-masjid yang lain. Jadi untuk itu, untuk anak-anak nih saya mohon agar bisa lebih menghargai lagi keberadaan para jamaah orang tua di sini dan orang tua yang ada di sini. Mungkin jamaah agar bisa lebih peduli lagi kepada anak-anak untuk bisa mengarahkan, membimbing mereka supaya lebih mendapatkan ilmu dari para orang tua yang ada di sini. Kita sama-sama merangkul mereka agar semangatnya, kehebatannya dalam melaksanakan ibadah di masjid ini terus bisa komitmen. Jadi nggak hanya di bulan-bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan berikutnya itu semakin bertambah hebat. Mungkin itu saja. Kemudian terima kasih kepada jamaah ibu-ibu juga yang alhamdulillah semangatnya dalam mempersiapkan acara ini, entah itu hidangan atau apapun. Saya ucapkan dan kami pengurus ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tersenggerahannya acara ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami'ul Ikhlas Desa Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Ustaz Haji Handayani yang telah mengusung acara ini. Sebenarnya acara ini tidak mulai di sini atau tidak berhenti di sini. Acara ini dimulai dari sejak awal Ramadan ketika kita bersama-sama membersamai anak-anak untuk belajar bersama menghidupkan Ramadan 1 bulan penuh dalam program Madrasah Ramadan. Kemudian sekarang disambung dengan halal bihalal. Saya tidak bermaksud menggurui, saya sangat menghormati hadirin sekalian, terutama banyak sekali para orang tua kami di sini, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para orang tua kami, para sepuh, para sahabat, para
para teman, para rekan, dan Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, serta adik-adik dan remaja masjid yang sangat saya cintai dan banggakan. Hadirin rahimakumullah, momennya sekarang adalah halal bihalal. Kita sering mendengarkan tentang apa itu makna halal bihalal, bagaimana dan seterusnya, karena memang kegiatan ini tiap tahun pasti ada dan akan terus berlangsung. Tapi setidaknya karena kita ditugaskan untuk saling nasihat dan menasihati, saling mengingatkan, ya tidak salah kemudian setiap saat dan setiap waktu kita saling mengingatkan. Termasuk yang namanya biasanya kalau di kita kan ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ini dalam rangka mengingatkan, peringatan atau mengingatkan. Dan salah satunya adalah sekarang halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Kalau sebenarnya setelah kami juga belajar ya, maksudnya mencari gitu. Halal bihalal sendiri ini walaupun bahasa Arab, tapi tidak ada kosakata ini di orang Arab. Orang Arab sendiri nggak ngerti apa itu halal bihalal. Nah ini uniknya. Uniknya itu di sini bahwa agama dan budaya itu sangat erat sekali, sehingga apa-apa budaya yang nilainya baik itu kadang ditetapkan menjadi aturan dalam beragama. Seperti ya sebenarnya memang dalam agama itu ada, cuma prakteknya kemudian menjadi budaya dan budaya itu menjadi nilai. Nah inilah yang kemudian nilai inilah yang kemudian menjadi ciri bagi kita semua, terutama nilai-nilai yang ada di budaya ketimuran. Banyak hal di budaya ketimuran itu yang kemudian cocok dengan agama, dan kemudian itu dilanjutkan oleh para leluhur kita, para wali, para ulama terdahulu. Jadi tidak memberangus kebiasaan yang sudah ada, tidak menghilangkan kebiasaan yang ada, tetapi tetap melestarikan itu dengan memasukkan nilai-nilai agama di dalamnya. Dan termasuk sebenarnya kalau halal bihalal ini termasuk baru karena sejarahnya ditetapkan pada masa setelah proklamasi ya oleh Presiden Soekarno. Kata halal sendiri kita kan sering dengar ya, halal ya sesuatu yang dibolehkan. Kebalikannya haram, kalau haram tidak boleh, dilarang. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Yani doa, yang mana doa itu adalah merupakan ayat dari Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan wahlul 'uqdatam min lisani itu diterjemahkan dan lepaskanlah dari lisanku, yafqahu qawli, dan pahamkanlah dari ucapanku. Ini doa ini biasanya dibacakan sebelum kita membeli sesuatu agar urusan kita mudah, apa yang kita sampaikan juga mudah diterima dan dimengerti. Yang saya garis bawahi adalah wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah datang milisani, dari lisanku. Sejarahnya itu Nabi Musa itu waktu kecil, waktu bayi, pada masa itu Raja Fir'aun bermimpi bahwa nanti suatu saat akan ada seorang manusia laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya.
Raja Fir'aun itu raja yang mengaku sebagai Tuhan. Karena apa? Karena saking lamanya berkuasa, saking kaya rayanya, saking kekuasaannya waktu itu tiada tanding. Jadi seolah-olah rasa dia sebagai Tuhan dan menyatakan dirinya Tuhan. Pada suatu saat ia bermimpi bahwa nanti kelak akan ada seorang laki-laki yang akan meruntuhkannya, meruntuhkan kerajaan Tuhannya dan sebagainya. Akhirnya sejak saat itu, setelah dia berdiskusi dengan para penasehatnya, sejak saat itu semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Entah itu dikubur, entah dipenggal dan sebagainya. Pokoknya kalau ketahuan ada dari Bani Israel mengandung, diawasi. Kalau perempuan selamat, kalau lahirnya laki-laki maka dibunuh. Nauzubillah subhanallah. Begitu kejamnya, begitu takutnya Fir'aun kehilangan kekuasaannya. Sampai mimpinya saja dipercayai, dan memang sesungguhnya yang terjadi adalah seperti itu. Sehingga sampailah kepada ibunya Nabi Musa ketika dia mengandung bayinya dan kemudian melahirkan seorang laki-laki, untuk kemudian anak laki-laki itu dihanyutkan di sungai Nil. Karena memang saking cintanya juga seorang ibu terhadap anaknya, tidak tega dibunuh. Singkat cerita, sampailah ke istana Raja Fir'aun. Karena istananya mungkin begitu megah sehingga ada aliran sungai yang masuk ke dalam istana. Jadi ya namanya juga istana megah ya. Mungkin kita juga ada orang yang kekayaannya berlebih, suka bikin kolam ya, bahkan bukan hanya kolam, seolah-olah ada sungai di rumah kita mengalir, kan suka ada. Itu juga begitu. Sampailah bayi itu ke istana Fir'aun dan kemudian oleh istri Fir'aun, yakni Siti Asia. Siti Asia adalah orang solehah yang kebetulan Allah takdirkan menjadi istrinya Raja Fir'aun. Dan menurut sejarah, beliau tidak pernah disentuh, tidak berhubungan badan dengan Raja Fir'aun. Jadi Allah jaga. Karena kasihan dan memang Siti Asia itu pengen anak, pengen bayi, akhirnya diambil. Cuma setelah ketahuan Raja Fir'aun, dia marah. Kenapa ada bayi laki-laki di sini? Akhirnya, singkat cerita, bayi itu disuguhi dua perkara. Satunya bara api, yang satunya makanan. Pikir Raja Fir'aun, kalau anak ini tidak membahayakan atau kalau anak ini pintar, pasti ngambil makanan. Tapi qadarullah, Nabi Musa kecil, masih bayi itu, ngambilnya adalah bara api dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi otomatis mulutnya, namanya juga api panas dan sebagainya, lukalah mulut dan lidahnya. Sampai akhirnya memang Nabi Musa ditakdirkan itu tidak lancar ngomongnya. Sehingga Nabi Musa mohon kepada Allah ketika diutus, dia minta saudaranya yakni Nabi Harun untuk mendampinginya. Nabi Harun adalah nabi yang sangat pintar, cerdas, dan beliau pandai dalam menyampaikan kata-kata. Nah, ini doa ini yang kemudian kita bacakan pada setiap saat ketika akan melakukan sesuatu, itu adalah artinya melepaskan wahlul datam lisannya, melepaskan ikatan dari lidahku supaya mudah mengucapkan sesuatunya. Termasuk saya juga hari ini saya juga berdoa supaya saya tidak salah, supaya saya mudah menyampaikan sesuatu dan dapat dipahami. Dan doa ini juga sering kita baca ya setiap hendak, entah itu hendak mengisi khutbah dan sebagainya. Artinya kita tambatkan, ketautkan permohonan kepada Allah, langsung minta tolong untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan sesuatu dan agar hadirin itu bisa menerima atau paham.
Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi halal itu tadi melepaskan. Halal bihalal. Yang gak nyambung juga melepaskan dan melepaskan. Tapi artinya adalah pengertiannya bahwa kita selama hidup, selama berinteraksi satu sama lain, anak dengan bapak, suami dengan istri, istri dengan suami, kita dengan orang tua kita dengan tetangga, kita dengan teman dan semuanya. Pada saat berinteraksi yang namanya manusia, al-insan mahalul khata'in wa nisyan, manusia dan tempatnya salah dan lupa, pasti itu akan terdapat salah, terdapat lupa. Belum lagi yang salah pengertian. Salah pengertian itu walaupun benar, kita menyampaikan benar, yang mendengarkannya benar, tapi pengertian salah itu ribut juga. Artinya ada masalah juga. Nah, dari situlah karena setiap kita mempunyai salah, merasa mempunyai salah, maka di hari ini atau di hari setelah Idul Fitri itu dilepaskan semuanya. Sebenarnya ini hanya seremonial saja. Kalau yang namanya memaafkan, meminta maaf, itu tiap saat juga harus. Rasulullah itu atau syariat kita, agama kita itu membolehkan kita untuk bermasalah istilahnya. Batasnya cuma 3 hari. Dalam salah satu sabda atau hadis beliau. Jadi kita kalau ada masalah dengan anak kita, dengan istri, dengan tetangga, dengan siapapun, batasnya cuma 3 hari. Dan setelah itu harus segera minta maaf dan harus segera memaafkan. Jangan sampai dipendam berlarut-larut. Itu tidak baik juga untuk kesehatan. Hati yang menyimpan perasaan negatif seperti marah, dongkol, benci dan sebagainya, itu cenderung akan hatinya rusak. Dan hal-hal yang negatif tadi itu adalah merupakan kotoran. Ketika banyaknya kotoran itu menempel di hati kita, maka lama-lama hati kita sudah tidak bening lagi karena ditutupi oleh kotoran-kotoran tadi. Mungkin awalnya 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan akhirnya hati kita menjadi hitam. Dan ketika hati hitam, gelap, itu tidak bisa menerima hidayah. Jadi kita belajar apapun, kita ngaji apapun, mentok, nggak masuk ke hati. Masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan, dan seterusnya. Tapi hati yang bening, maka ia akan mudah menerima ilmu, menerima cahaya. Dan tadi adalah merupakan maksiat hati. Jadi maksiat itu tidak hanya dilakukan ketika kita bersalah atau berbuat salah dengan orang lain, tetapi dengan diri kita juga bisa mempunyai maksiat yang saya sebut tadi, maksiat hati. Dan maksiat hati ini akan menutupi jalannya cahaya. Ini sebagaimana dikisahkan dari Imam Syafi'i, ya. Beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Ini diceritakan dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Disebutkan dalam syair, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Kalau di pesantren sih dinyanyiin, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Nah, biasanya para ulama begitu menasihat itu pakai syair, pakai sesuatu yang pertama mudah diterima, kedua mudah diingat.
Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Waqi, kata Imam Syafi'i itu, Waqi itu gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku. Nah ini juga pelajaran tinggi, bahwa Imam Syafi'i itu hafal Quran sejak kecil, sejak usia sejarahnya 12 tahun. Kemudian beliau menghafal kitab hadis, menghafal kitab ya, Malik. Beliau itu udah hafal dari sejak kecil, dan beliau bahkan sudah menjadi syekh, sudah menjadi guru. Tetapi beliau mengadu kepada gurunya bahwa beliau merasa kok hafalan saya itu jelek. Su'a hifdzi, sakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Wahai guruku, saya kenapa ya hafalan saya itu pada hilang, atau hafalan saya itu jelek. Walaupun beliau adalah seorang yang penghafal Quran, penghafal ilmu. Jadi karena tawadunya di depan gurunya, beliau mengakui bahwa beliau punya kelemahan dalam menghafal. Kemudian farsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Syekh Waqi memberikan nasihat. Farsadani memberikan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Padahal kita tahu orang ulama ya, orang ulama besar, orang mungkin bermaksiat. Tapi ini ibrah buat kita, pelajaran buat kita, bahwa orang besar ada seperti itu. Jangankan kita ya, yang bukan siapa-siapa, ngaji aja baru belajar, Quran aja baru berhafal, ngapalin satu ayat 2 ayat, besoknya lupa. Ngapalin 1 surat 2 surat, besoknya lupa. Nah, imam yang besar mengakui kelemahan hafalannya dan meminta petunjuk. Nah, ini juga penting. Bagaimana ilmu itu akan bermanfaat, ya gitu, kita harus ikut terhadap petunjuk guru. Kalau kita ngaji ke satu tempat lain dan sebagainya, banyak guru yang kita datangi, tapi satu pun kita tidak ikuti petuahnya, kita tidak laksanakan perintah-perintahnya, ya kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu kita. Makanya anak-anak atau siapapun, terutama kita ya, kalau anak-anak mungkin masih kecil, kita yang sudah sadar, sudah dewasa, sudah bisa memilih baik buruk, kita mulai sudah membiasakan diri untuk mengikuti petuah guru, mengikuti petunjuk guru. Jangankan ada pikiran untuk menuntut seorang guru, memenjarakan seorang guru. Zaman sekarang kan begitu. Ilmunya baru bermanfaat. Pasti kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah sudah siapkan balasannya. Ya. Farsadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbaroni bi'anal iman nurun, dan beliau mengabarkan kepadaku karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda li'asi, itu tidak akan menerangi, tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi intinya kita menjaga diri kita, terutama kita kan sudah selesai nih melewati atau berjuang selama sebulan penuh melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya. Kemudian kita juga menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga sampai 9 penuh, menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, kemudian setelah selesai itu, apakah kita akan kembali ke gampangnya masa jahiliyah? Tentu kan tidak. Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk maksiat yang sifatnya qalbu, maksiat hati. Yang kalau hati tadi sudah tidak bening lagi, maka cahaya Allah tidak akan masuk. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak akan masuk pada orang-orang yang
bermaksiat. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah tadi halal bihalal, kita melepaskan segala sesuatu ya. Yang tadi misalkan punya perasaan jengkel, dongkol dan sebagainya terhadap orang-orang sekeliling kita, anak kita, istri kita dan sebagainya, kita hapuskan, kita nolkan lagi. Dan tradisi baik ini, tradisi yang di Indonesia ini ada ini merupakan tradisi yang memang langka, di negara lain tidak ada, tetapi di negara kita ada dan memang banyak nilai positifnya. Setelah kita saling memaafkan, berikutnya adalah ada nilai silaturahim. Nah, silaturahim ini sama ya, tidak harus menunggu 1 tahun, tidak harus menunggu mudik ya. Silaturahim itu perintah Rasul juga. Salah satu yang menyebabkan kita masuk ke surga itu salah satunya adalah bersilaturahim, yakni menyambung tali kasih sayang. Yang namanya menyambung, berarti kan tadinya udah putus, berarti disambung. Kalau sudah nyambung, bukan nyambung lagi, itu namanya menguatkan. Nah ini mah silaturahim itu menyambung. Contoh menyambung gini, saya misalkan punya masalah dengan Ustadz Ade, berarti untuk memperbaikinya saya menghadap Ustadz Ade, minta maaf dan sebagainya, itu namanya menyambung. Karena punya masalah. Jadi kalau tidak punya masalah, contoh misalkan saya dengan Ustadz Ade, suatu waktu Ustadz Ade datang ke rumah saya membawa sesuatu, membawa bingkisan. Sebagai balasan, saya juga main ke Ustadz Ade membawa bingkisan juga, balasan. Nah itu mah, ya itu bisa silaturahim. Tapi kalau itu hanya saling berbalas saja, karena tidak seperti itu juga tidak masalah. Justru yang jadi masalah adalah ketika kita terputus tali kasih sayang kita. Sebagai contoh, adik dan kakak karena masalah warisan terputus. Yang sedih adalah orang tuanya dikubur. Orang tuanya di alam kubur akan bersedih melihat anak cucunya tidak akur, melihat anak-anaknya saling berebut warisan. Sesama tetangga tidak akur, sesama teman tidak akur. Dan justru yang seperti ini harus kita sambungkan. Dan kita jangan menunggu siapa yang lebih utama. Yang pertama, mohon maaf. Dan yang memberikan maaf pun juga tidak kalah pentingnya. Orang yang meminta maaf kan cenderung mudah karena dia berbuat kesalahan. Kesalahan dia benar. Tapi orang yang memaafkan juga lebih mulia. Karena ketika setan masuk ke dalam dada kita, mana mungkin kita akan memaafkan. Paling kita balasnya nanti dulu, siapa dulu yang salah ya, nanti dulu dan sebagainya. Karena sombongnya kita, karena masuknya setan ke dalam dada kita. Nah disitulah memaafkan dan memberi maaf sama-sama derajatnya. Orang yang memberi maaf berarti dia sudah menyadari kesalahannya dan dengan tulus meminta maaf. Dan orang yang memberi maaf, dia juga menandakan orang yang legowo, orang yang besar hatinya, orang yang luas kebijaksanaannya. Nah, momen ini saling maaf-memaafkan ini biasanya ada di setelah Lebaran. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat memberikan ibrah bagi kita semua, agar kita semua Allah berikan kelimpahan rezeki, kelimpahan kesehatan, anak, cucu, orang tua kita diberikan kesehatan, dan hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sudah menganjak dewasa kemudian mencari pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang layak, dan juga anak-anak cucu kita yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya segera yang terbaik. Dan kemudian
kita juga semua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah serta hidayahnya agar kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dengan baik dan Allah ridho terhadap kita semua. Amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui, kita laksanakan. Terakhir penutup, kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.